Shalom. Kami mengucapkan selamat datang untuk semua jemaat Tuhan. Salam sejahtera dan selamat beribadah. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan di dalam bulan Januari lalu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mempersiapkan diri memasukkan ibadah dengan berdoa sejenak di dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3, 1-2. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang lemah ini. Engkau mengetahui seberapa kuat iblis yang menjadi musuh kami. Kami mengakui tidak jarang kami dikalahkan karena kelemahan kami. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, kuatkanlah kami dan berilah kami kemenangan atas dosa dan kuasa si jahat. Oleh karena penderitaan anak-Mu yang Engkau kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3, 1-2. Aku
kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Septuagesima yang tertulis dalam Epistel Ulangan 33 ayat 24 sampai 29. Marilah kita membaca dengan responsoria. Tentang suku Aser ia berkata, Aser diberkati melebihi suku-suku lainnya. Semoga ia menjadi kesayangan saudara-saudaranya dan pohon zaitun tumbuh subur di tanahnya. Semoga kota-kotanya dilindungi dengan pintu-pintu gerbang tembaga dan besi, agar hidupnya selalu aman dan tentram. Hai Israel, tak ada ilah seperti Allahmu. Ia melintasi langit dengan jaya dan merobos awan untuk menolong kamu. Allah selamanya menjadi perlindunganmu, lengannya yang kekal menopang kamu. Ia mengusir musuh dari hadapanmu dan menyuruh kamu membinasakan mereka. Maka keturunan Yakub akan hidup dengan tentram di negeri yang limpah gandum dan air anggurnya, dan diairi dengan embun dari langit. Berbahagialah engkau, hai Israel, tak ada bangsa yang seperti engkau diselamatkan Tuhan. Tuhan seperti pedang dan perisai bagimu untuk membelah engkau dan memberi kemenangan kepadamu. Musuh-musuhmu akan datang mohon kasihan dan engkau akan menginjak-injak mereka. Sampai situlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Allah yang memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 202. Yesusku juru selamatku.
Marilah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri untuk menebus kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setia tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai ku tiada akan menggoncangmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan kor dari PW. Mari kita bernyanyi nomor 50A 2 tambah 4.
kita sama-sama mendengarkan hukum Taurat nomor 3 sampai 4 beserta artinya. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Maksudnya, kita harus hormat dan mengasihi Allah. Sebab itu, jangan mengutuk dan mengumpat atau memakai jimat-jimat atau berdusta atau menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya ketika kita mengalami hari baik atau waktu menderita, kesulitan dan di dalam doa serta pujian yang layak memanggil nama Allah, karena Allah menginginkan kita hidup dalam keagungan namanya. Titah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya, kita harus hormat dan mengasihi Allah. Sebab itu, jangan memandang rendah dan hina tentang ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menguduskan firman-Nya dan tekun mendengarkan serta mempelajari Alkitab. Kita harus menghormati kekudusan hari Sabat dan mengasihi hari itu, bersekutu dengan umat-Nya, karena Allah menginginkan kita hidup suci dan memelihara hukum-Nya. Mari kita memohon, sama-sama memohon kekuatan dari Allah. Ya Allah Bapa kami, beri kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita dengarkan nyanyian sekolah minggu. Biar anak-anak datang
Mari kita bernyanyi. Sama-sama mengucapkan doa iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa syafaat. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu sepanjang minggu ini. Kami ingin menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap pujian, doa dan firman yang akan kami dengar. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menguatkan dan membimbing setiap hati, agar semakin dekat kepadamu. Kami berdoa untuk gereja-Mu, agar para pelayan-Mu tetap setia menjadi saksi-Mu dalam menyebarkan kasih di tengah dunia. Berkati pula pemimpin bangsa negara kami, berikan hikmat agar dapat memimpin adil dan membawa kedamaian bagi kami
Ya Tuhan kami, teringat dengan saudara-saudara kami yang mengalami musibah, banjir, longsor dan juga angin puting beliung. Banyak yang kehilangan tempat tinggal dan bahkan kehilangan nyawa. Ya Tuhan, berikanlah perlindungan dan kekuatan dalam menghadapi pergumulan ini. Engkaulah yang memulihkan kehidupan mereka dengan memberikan sukacita. Kuasai setiap hati yang kehilangan agar mendapatkan kekuatan senantiasa dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan. Ya Tuhan kami, pada saat ini kami Tuhan merindukan hujan, berkat-Mu untuk membasahi bumi ini, agar kami bersukacita dalam melakukan kegiatan kami. Kami yakin Tuhan akan mendengarkan seruan kami ini. Berkatilah kami Tuhan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, berikan kesehatan, kekuatan, supaya kami mampu melakukan kegiatan kami sehari-hari. Segala dosa kami, mohon ampunilah kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini, dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengarkan kur dari Ama. Sadani roha, mahita na sahuria, alasada rone matatta, nadi bagasan Yesus Raja di dunia, so anong labana, iula marpada. Nama Toto
Ala ni iman ita sudena gotong lahita marsada ni roha. Marsada ni roha mahita na sa huria alasada lore batakta nadi bagasan Jesus Raja di Huria so adong labana iula pe marbana alagame mampai sega daging kajala sega na odita molo arong nasala ng bola tuhata-hata susuledo itaong naboy marsala gir-gir manangi-nangi pakol molo magkatay akkana renggani mata pareahi asama-sama Tuhani molo marsada itao jala pasu-pasunai Deoron nama tokto tuhi tao asal masay marsada rohai ang petu jolo maingot matokto ora na ni leon ni Tuhani marholong ni roha unang marnaloja sogot Tuhani marholong roha naung manesa akadosatta asata sesa dosa ni dongatta ala ni ima ita sudena totong lahita marsada ni roha. Selanjutnya disambung oleh kor remaja. Masador
Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 392, 1 tambah 3. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Minggu hari ini, Minggu Septuagesima, Tuhan datang melawat kita di dalam firman-Nya dari kitab Matius pasal yang ke-5, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius 5 ayat 1 sampai ayat 12. Kami akan membacakan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menghayatinya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit, dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya,
dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan seluruh pemirsa TV Nusantara pada hari ini. Kiranya kita diberkati Tuhan di dalam firman-Nya. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudari semua, apakah kalian ingin berbahagia? Tentu semua memiliki jawaban yang sama. Saya ingin berbahagia. Setiap orang memiliki impian agar kiranya hidupnya berbahagia. Berbahagia adalah tujuan akhir dari setiap apa yang kita kerjakan. Berbahagia adalah tujuan yang paling akhir dari setiap apa yang kita perjuangkan. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Tetapi yang disayangkan, orang-orang yang percaya sekalipun salah dalam membuat dasar kebahagiaannya. Setiap orang ingin berbahagia. Tetapi sering sekali sumber kebahagiaan atau dasar kita untuk berbahagia adalah hal-hal yang terlihat dan hal-hal yang duniawi. Sering sekali tolak ukur kebahagiaan kita adalah apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Seolah-olah kita hanya akan mengalami kebahagiaan ketika kita memiliki banyak uang. Seolah-olah kita berbahagia hanya karena apa yang kita harapkan itu boleh terjadi. Kita berbahagia seakan-akan hanya karena apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Berbeda dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Tolak ukur kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan bukanlah tentang apa yang terlihat. Tetapi lebih kepada hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Hubungan antara umatnya dengan Tuhan. Itulah yang menjadi tolak ukur kebahagiaan orang yang percaya. Hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang menentukan bahagia tidaknya kita. Bukan dunia ini yang menjadi penentu. Jika hubungan kita baik dengan Tuhan, maka kebahagiaan akan menjadi milik kita. Tapi ketika hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, maka mustahil kita akan menerima kebahagiaan. Jadi kalau Tuhan di dalam firman-Nya yang menjadi topik khotbah hari ini mengatakan hidup berbahagia di dalam Tuhan, ini adalah ajakan kepada kita. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Karena tolak ukur kebahagiaan orang yang percaya adalah hubungannya dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat ucapan-ucapan bahagia
yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di khotbah bukit. Ini sangat bertolak belakang dengan ukuran kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Pertama, di dalam ayat 3. Di sini dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin. Bagaimana mungkin orang yang miskin berbahagia? Songo dia dosa halak napogos boy mertua. Mustahil orang yang miskin bisa berbahagia. Kacamata dunia, orang yang kaya lah yang berbahagia. Tetapi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Siapakah yang dimaksudkan firman Tuhan? Orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menjamin kebahagiaannya. Orang yang miskin yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini adalah orang yang menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya. Bahwa dia tidak punya apa-apa tanpa Tuhan. Dia merasa miskin. Dia merasa tidak memiliki kekuatan apapun. Dia merasa tidak mampu melakukan apapun tanpa Tuhan. Terhadap orang ini, orang-orang yang demikian, Tuhan menjamin kebahagiaannya. Berbahagialah orang yang merasa tidak akan bisa memiliki apapun tanpa Tuhan. Berbahagialah orang yang merasa tidak mampu melakukan apapun tanpa penyertaan Tuhan. Karena justru mereka akan mempunyai segalanya. Mereka akan mempunyai kerajaan surga. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kunci kebahagiaan yang pertama adalah berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Merasa tak berdaya tanpa Tuhan. Lalu dikatakan pada ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimana caranya? Orang yang sedang berduka dijamin Tuhan kebahagiaannya. Siapakah orang yang berduka cita yang Tuhan maksudkan di sini? Yang berduka cita di sini bukan orang yang selalu menangis, meratapi kemalangan hidupnya. Bukan. Tetapi orang yang berduka cita, yang kebahagiaannya dijamin oleh Tuhan, adalah orang yang menangis dan meratap karena banyaknya dosa pelanggaran yang dilakukannya. Dia berduka cita. Kita berduka cita karena banyak dosa pelanggaran yang kita lakukan. Sehingga kita meratapinya. Gudang nai dosa pangalosyoku oleh Tuhan. Kita menangis, kita meratap terhadap orang yang berduka, yang meratapi dosanya. Tuhan katakan mereka akan dihibur. Dosanya akan diampuni. Bukankah itu harapan dan impian kita? Ketika dosa-dosa kita diampuni Tuhan. Lalu jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kalau kacamata dunia, orang yang lemah lembut adalah orang yang tertindas. Iya kan? Biasanya orang yang keras menyampaikan keinginannya. Kalau orang Batak katakan si gurudok. Biasanya inilah yang berbahagia. Orang yang lemah lembut tidak mungkin bahagia. Karena orang yang lemah lembut biasanya apa yang dikatakannya tidak didengarkan orang lain. Apa pendapatnya tidak diindahkan. Tapi coba kita berkata kasar dan kita berkata keras.
Ikonaudo, harus saya. Pasti itu yang akan terjadi. Dan pasti dialah yang akan berbahagia. Tapi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Siapakah orang yang lemah lembut di sini? Orang yang tidak kasar dan tidak sombong dan tidak membantah kepada setiap apa yang Tuhan rancang dalam hidupnya. Itulah orang yang lemah lembut yang dimaksudkan di sini. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tunduk kepada otoritas Tuhan. Bagaimana pengaturan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak protes. Dia tidak menjadi angkuh, dia tidak menjadi marah. Kalaupun ada banyak kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, dia tidak protes kepada Tuhan. Dia tetap berhati lemah lembut. Terhadap orang ini Tuhan menjamin kebahagiaan. Karena apa? Mereka akan memiliki bumi. Lalu jemaat yang dikasihi Tuhan, siapakah orang yang berbahagia? Dan dijamin Tuhan kebahagiaannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut kacamata dunia, yang haus akan kebenaran adalah orang yang paling tersiksa. Kenapa? Karena kebenaran sulit ditegakkan. Siapapun yang mencari kebenaran di dunia ini, biasanya hidupnya menderita. Iya kan? Biasanya hidupnya menderita. Tapi orang yang suka dengan penyimpangan, biasanya dia akan bersuka cita. Misalnya ya, contoh kecil. Dia mempersiapkan dirinya mati-matian untuk ujian seleksi. Agar dia lulus. Itulah orang yang mencari kebenaran. Biasanya orang yang mati-matian serius belajar mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi, akan mengalami kesusahan. Tetapi coba tebal amplopnya untuk disampaikan kepada penguji ataupun penseleksi ujian itu. Tanpa belajar pun dia akan lulus. Tapi Tuhan katakan, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Kalaupun seakan-akan hidup orang yang mencintai penyelewengan seakan-akan dimuluskan. Tapi Tuhan Yesus sendiri menjamin orang yang mencari kebenaran, yang mencintai kebenaran dan keadilan, mereka lah yang akan berbahagia. Yang memiliki kebahagiaan yang kekal. Lalu dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Siapakah orang yang murah hatinya? Mereka adalah orang yang penuh kasih dan pengampunan. Biasanya pendendam dan keras kepala itu terlihat bahagia di dunia ini. Seakan-akan dia sangat kuat. Tapi tidak bagi Tuhan. Orang yang penuh kasih dan penuh maaf, dialah yang akan memiliki kebahagiaan dari Tuhan. Karena mereka akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Dan pada ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Siapakah yang dimaksudkan orang yang suci hatinya? Orang yang suci hatinya adalah orang yang tulus, yang ikhlas.
Coba kalau kita bersungut-sungut. Tidak mungkin kebahagiaan ada pada kita. Tapi kalau kita memiliki hati yang tulus, hati yang suci, tidak bersungut-sungut, kita akan merasa damai. Kita akan merasa bahagia. Lalu dikatakan firman Tuhan, berbahagialah pembawa damai. Kalau menurut kacamata dunia, yang membawa damai, biasanya si sogo doon. Orang yang dibencinya ini. Iya kan? Kalau kita mendamaikan seseorang yang sedang bermusuhan dengan yang lain, kalau kita damaikan ini, biasanya apa yang akan mereka katakan? Untuk apa kamu mengurusi orang lain? Mencoba mendamaikan saya dengan musuh saya. Biasanya orang yang pembawa damai menurut kacamata dunia ini adalah orang yang penuh dengan siksaan. Tapi coba kalau kita menjadi kelompok sumbu pendek, kompor, memanas-manasi yang sudah sedang bertengkar atau berselisih. Biasanya itu akan terlihat bahagia. Merasa berhasil memecah belah. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah pembawa damai. Lalu yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Siapakah yang dimaksudkan di sini menurut firman Tuhan yang berbahagia? Orang yang siap dianiaya oleh karena kebenaran adalah orang yang selalu berusaha menghadirkan rekonsiliasi, kedamaian, persatuan. Dan biasanya orang yang demikian sering sekali mengalami penganiayaan. Tetapi kebahagiaan orang yang demikian dijamin oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dari firman Tuhan ini, kita paham benar siapakah sebenarnya orang yang berbahagia. Dan apakah yang seharusnya menjadi tolak ukur kebahagiaan kita. Jadi jangan mencari kebahagiaan yang sementara, yang ditawarkan oleh dunia ini. Bukan tentang hasil panenmu yang melimpah, maka engkau berbahagia. Bukan tentang hubunganmu yang baik-baik saja, maka kebahagiaan akan menghampirimu. Bukan karena keberhasilan dan pencapaianmu, maka engkau berbahagia. Itu hanya kebahagiaan yang bersifat sementara. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita selalu terhubung dengan Tuhan. Untuk mendalami firman Tuhan ini, ada satu cerita yang bisa menolong kita untuk memahami firman Tuhan tentang siapakah sebenarnya yang sungguh-sungguh bisa berbahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 2 orang kakak beradik. Mereka bekerja di satu perusahaan dan bekerja di gedung yang sama. Kebetulan gedung ini mencapai sampai 20 lantai. Si kakak bekerja di lantai dasar. Sedangkan si adik bekerja di lantai 15 gedung itu. Jadi walau di perusahaan yang sama, tapi mereka berbeda unit begitu ya. Kebetulan mereka bekerja, kita katakanlah di Jakarta ya, yang
padat lalu lintas yang setiap hari itu dipenuhi dengan kemacetan. Jadi suatu ketika sudah tiba waktunya untuk pulang kerja jam 4 sore. Adiknya ini, si kakaan ini yang kerja di lantai dasar, dia terus saja di depan kantor itu, di pinggir jalan, menikmati dan bersabar untuk menghadapi kemacetan ini. Dia ragu untuk pulang. Tapi seketika adiknya yang bekerja di lantai 15 turun, lalu dikatakannya kepada kakaknya, ayo kak, jalanlah kita katanya. Nanti capek kali kita, biarlah kita tunggu, ini masih macet. Enggak kak, enggak macet kok, yang macet hanya di sini aja. Enggak, ini macet ini. Enggak kak, kan aku kan dari atas, aku bisa melihat ke depan. Aku bisa melihat lebih jauh lagi dari sebuah ketinggian. Di sana enggak macet. Ayo kita jalan. Sedikit aja ini macet. Oh iyanya, padahal udah bosan aku nunggu dari tadi. Akhirnya mereka jalan, benar aja, hanya sedikit kemacetan, mereka udah langsung lancar. Apa yang bisa kita lihat dari cerita ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan kita itu ditentukan dari fokus kita. Kalau fokus kita hanya yang ada di depan kita, kita katakan masalah. Ketika masalah pergumulan ada, tantangan ada, kita fokus kepada tantangan ini, kita fokus kepada kesulitan ini, maka kita akan sama seperti si kakaan itu. Akan jalan di tempat. Tidak akan mampu berjalan lebih jauh. Itu kan? Macet. Banyak sekali pergumulanku. Bagaimana saya mau melangkah maju? Tapi kalau kita menatap ke atas, seperti sang adik tadi, kita menatap kepada Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan mampu melihat peluang, kesempatan, jalan keluar, solusi jauh ke depan. Walaupun ada banyak kemacetan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan dan kesulitan di hadapan kita. Tapi kalau kita menatap ke atas, Tuhan akan mengarahkan kita mampu melihat jauh. Dan kalau kita sudah bisa melampaui yang mampu membatasi penglihatan kita, kita akan berbahagia. Jadi tolak ukur kebahagiaan jemaat yang dikasihi Tuhan bukan tentang apa yang sedang kamu alami. Entah itu sukacita, entah itu kesusahan. Tapi yang menentukan dan yang menjamin kebahagiaanmu itu adalah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kita selalu fokus kepada Tuhan, kita selalu berserah dan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan demi kebahagiaan. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, hari ini Tuhan menjamin kebahagiaan kita. Mari hidup berbahagia di dalam Tuhan. Di tengah keterpurukan ekonomi saat ini, di tengah keterpurukan kemungkinan kesehatan kita para pemirsa, di tengah keterpurukan
usaha, bisnis, atau pekerjaan kita. Tuhan datang mengajak kita, mari hidup berbahagia di dalam Tuhan. Karena kebahagiaan yang Tuhan tawarkan itu bersifat kekal sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau perdengarkan kepada kami. Dan yang telah kami terima dan kami aminkan di dalam hidup kami. Benar ya Tuhan, Engkau menawarkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan kebahagiaan yang bersifat sementara dan masih penuh dengan kepalsuan. Biarlah kami boleh bersuka cita, boleh tertawa, boleh mengalami kekuatan hanya di dalam Tuhan. Mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, agar kami semakin menjadi berkat dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan TV Nusantara, mulai dari pimpinan tertinggi sampai setiap kru di bawah yang bekerja di lapangan. Engkau berkatilah mereka. Biarlah TV Nusantara Tuhan berkati menjadi saluran penyampaian firman Tuhan. Menjadi tempat di mana setiap orang yang percaya semakin memuliakan nama Tuhan. Biarlah TV Nusantara menjadi sinar yang terang di tengah kegelapan banyaknya yang dialami oleh setiap orang. Berikan kesehatan, kesuksesan, dan kami semuanya ya Tuhan. Engkau berkatilah kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan ya Tuhan. Berkati semua gereja-Mu di seluruh dunia ini. Kiranya semakin menjadi terang bagi jalan-jalan dimanapun gereja-Mu berada. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan 2. Hujan berkata curah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkatmu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh.
kita akan mengumpulkan persembahan kita, firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita, kami bacakan dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu lewat kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Bapak Ibu dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita dengar sebentar sejarah gereja kita yang ada di Dusun Tornauli ini. GKP Inisi Tornauli berdomisili di Desa Jamburnauli, Dusun Tornauli, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. GKP Inisi Tornauli Resort Sipolon 1 adalah jemaat yang berdiri pada Juni 1995. Adapun warga jemaat berjumlah 18 kakak. Kegiatan gereja yang kami lakukan adalah ibadah sekolah minggu masuk pukul 8.00 setiap minggunya. Ibadah raya masuk pukul 11.00 setiap minggunya. Kita juga mengadakan ibadah keluarga pertengahan sekali sebulan di hari Selasa minggu kedua. Selain itu kita juga mengadakan latihan pemuda-pemudi setiap Sabtu sore dan paduan suara perempuan setiap hari Kamis sore. Saat ini kami sedang berupaya membangun gereja kita tahap demi tahap. Untuk saat ini kita akan membangun konsistori, teras, dan menara gereja. Kami sangat berharap agar Bapak Ibu dapat mendukung kami dalam doa agar kiranya kami dimampukan Tuhan untuk melakukan pelayanan terbaik lewat gereja kita GKP Inisi Tornauli. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.